Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Nabila Kansa Zahra. Aku dari kelas 11 Saintek 1. Di sini aku ingin melakukan remedial tentang fisika. Jadi sebelumnya nilai aku adalah 65. Jadi karena kita udah perkenalan, kita langsung aja ke soal dan pembahasan. Ya, jadi kita langsung aja ke nomor 1 tentang Faraday statis untuk menjelaskan hukum Archimedes. Jadi ini soalnya aku tulis dulu. Ini soalnya aku cepetin biar nggak memakan waktu lama. Jadi nomor 1 soalnya udah aku tulis. Jadi soalnya adalah sebuah massa benda 2 kg lalu dicelupkan ke dalam air jika percepatan adalah 10 meter per second kuadrat dan massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik serta volume benda 0,001 meter kubik, maka hitunglah besar gaya Archimedes. Ini harusnya besar gaya bukan gaya besar. Nah, habis kita tulis soalnya, kita tulis juga yang diketahui. Yang diketahui itu kan ada Rho itu sama dengan massa jenis. Nah, massa jenisnya itu kan tadi 1000 kg, jadi kita tulis 1000 kg per meter kubik. Lalu yang diketahui itu ada G-nya sama dengan 10 meter per second kuadrat. Kenapa G-nya itu 10 meter per second kuadrat? Karena percepatannya itu tadi 10 meter per second kuadrat. Nah, terus di situ ada volume bendanya. Volume bendanya itu sama dengan 0,001 meter kubik. Jadi kita tulis di situ V sama dengan 0,001 meter kubik. Nah, karena yang diketahui udah, sekarang yang ditanya itu adalah besar gaya Archimedes atau FA. Jadi cara menjawabnya itu kita harus tahu terlebih dahulu apa itu rumus besar gaya. Jadi rumusnya itu FA sama dengan Rho dikali G dikali V. Terus lalu kalau misalnya kita udah tahu rumusnya, kita masukin angkanya. Jadi FA sama dengan 1000 dikali 10 dikali 0,001. Nah, karena 1000-nya ini bisa kita ganti jadi 1/1000, jadi kita tulis 1000 dikali 10 dikali 1/1000. Nah, nanti 1000-nya itu sama 1000 yang 1/1000 aku coret, jadinya sisa 1 dikali 10. Jadinya jawabannya 10 Newton. Itu lupa nulis Newtonnya. Karena nomor 1 udah, kita lanjut ke nomor 2. Jadi ini soalnya aku tulis dulu, dan ini kita membahas fluida dinamis tentang asas kontinuitas. Jadi ini videonya aku cepetin biar nggak memakan waktu yang lama. Jadi nomor 2 kita akan menjelaskan fluida dinamis tentang asas kontinuitas. Jadi soalnya adalah air mengalir dari pipa besar ke kecil jika luas penampung pipa besar adalah 40 cm kuadrat dan kecepatan aliran 2 meter per second. Maka berapa kecepatan aliran kecil yang luasnya 10 cm kuadrat? Setelah kita tahu soalnya itu apa, kita tulis diketahuinya. Jadi di sini yang diketahui itu ada luas penampung 1, yaitu A1 sama dengan 40 cm kuadrat. Lalu di sini ada V1-nya atau kecepatan pertama, yaitu 2 meter per second. Lalu ada luas penampung kecil atau A2, yaitu 10 cm kuadrat. Setelah kita tahu yang diketahui itu apa, kita tulis yang ditanya. Yang ditanya itu kan kecepatan aliran di pipa kecil, jadinya itu disebut V2. Jadi cara menjawabnya itu kita harus tahu terlebih dahulu apa itu rumus dari asas kontinuitas. Jadi kita tulis A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Setelah kita tahu rumusnya itu apa, kita masukin angkanya ke dalam rumus. Jadi A1-nya itu 40, V1-nya itu 2, jadi 40 dikali 2, lalu A2-nya itu 10, dan V2-nya itu tetap, karena V2-nya itu yang kita cari. Jadi 40 kali 2, 80, sama dengan 10 V2, lalu V2-nya itu pindah ruas, jadi V2 sama dengan 80 dibagi 10. Jadi 80 dibagi 10 itu 8. Jadi di sini nomor 3 kita akan membahas kalor. Jadi nomor 3 kita tulis soalnya terlebih dahulu, dan di sini videonya aku kecepetin biar tidak memakan waktu terlalu lama. Jadi nomor 3 itu soalnya adalah sebuah logam bermassa 0,5 kg dipanaskan hingga suhunya naik 60 derajat Celcius. Jika kalor jenis logam adalah 500 Joule per kilogram derajat Celcius, berapa kalor yang dibutuhkan? Yang 500 itu harusnya 500 Joule per kilogram derajat Celcius ya guys. Setelah kita tahu soalnya, kita tulis diketahuinya. Yang diketahuinya itu ada M atau massa sama dengan 0,5 kg. Lalu di situ ada jenis kalor atau Celcius sama dengan 500 Joule per kilogram derajat Celcius.
Lalu di situ ada perubahan suhu atau delta T sama dengan 60 derajat Celcius. Setelah kita tahu yang diketahui, kita tulis yang ditanya. Yang ditanya itu berapa kalor yang dibutuhkan. Jadi kita tulis Q sama dengan. Cara menjawab nomor 3, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu rumus kalor. Rumus kalor adalah M dikali C dikali delta T. Jadi di situ karena M-nya itu sama dengan 0,5, kita tulis 0,5. Jadi karena C atau jenis kalorinya itu 500, kita tulis di situ 500. Jadi karena delta T-nya itu di situ 60, kita tulis 60. Jadi karena 0,5-nya itu bisa kita ganti jadi 5/10, kita tulis di situ 5/10. Jadi 5/10 dikali 500 dikali 60. Jadi bagian 5/10 sama 60-nya itu bisa kita coret. Jadi sisa 5 dikali 500 dikali 6. Nah, 5 dikali 500 itu kan 2500. Jadi 2500 dikali 6 hasilnya 15.000.